Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Jadi Sanowo dan teman-teman saya yaitu Muhammad Hilmi, Fardin, Dika, dan Satrio ingin menjelaskan tentang sistem hukum dan peradilan. Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema yang dapat diartikan sebagai proses atau alur yang menghubungkan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Selanjutnya ada hukum. Hukum adalah satu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup. Selanjutnya ada sistem hukum. Sistem hukum dibagi menjadi 5, yaitu pemerintahan, undang-undang, masyarakat, penegak hukum, dan ketertiban. Selanjutnya ada pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang sama yang mempunyai tujuan yang sama. Selanjutnya ada pembagian hukum sendiri digolongkan dalam beberapa jenis. Berdasarkan wujudnya, hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Sifatnya kaku, tegas, lebih menjamin kepastian hukum, sanksi pasti karena jelas tertulis. Contohnya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan Perda. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu. Dalam praktik ketatanegaraan, hukum tidak tertulis disebut dengan konvensi. Contohnya yaitu pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya. Hukum lokal yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja. Selanjutnya yaitu hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu. Selanjutnya ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih berdasarkan waktu yang diaturnya. 1. Hukum yang berlaku saat ini disebut juga hukum positif. Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang atau ius constituendum. Dan hukum asasi atau hukum alam. Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi dalam 1. Hukum yang memaksa, 2. Hukum yang mengatur atau hukum perlengkap. Menurut isinya, maka hukum dapat digolongkan menjadi 2. Yang pertama, hukum publik, yaitu aturan yang mengatur hubungan antar negara dengan negara lain. Hubungan antar negara warga yang menyangkut kepentingan umum. 2. Hukum privat adalah keseluruhan yang dapat mengatur hubungan antar warga negara yang menyangkut kepentingan pribadi atau umum perseorangan. B. Hukum tata usaha negara, mengatur cara kerja dari alat-alat negara dalam menjalankan tugasnya. C. Hukum pidana, aturan hukum yang mengatur perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh beserta. 2. Sanksi hukum bagi pelanggar. Buku yang mengatur hukum pidana tersebut yaitu KUHP atau Kitab Undang-Undang Dasar Negara Hukum Pidana. Isinya berupa aturan dan sanksi bagi pelanggarnya. D. Hukum acara, aturan yang berisi tata cara penyelesaian pelanggaran hukum pidana di pengadilan ataupun tata cara penangkapan. Bukunya disebut dengan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum privat adalah keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antar warga negara yang menyangkut kepentingan pribadi atau perseorangan, meliput hukum perdata, mengatur hubungan perseorangan yang bersifat pribadi, atau perceraian. Hukum dagang yang mengatur yang terkait dengan perdagangan. C. Hukum adat yang mengatur hukum yang menyangkut persoalan adat istiadat. Peradilan tingkat pusat ada 2 badan
peradilan tertinggi di Indonesia, yaitu yang pertama Mahkamah Agung, merupakan badan peradilan tertinggi di Indonesia dengan tugas wewenang menyelesaikan perkara pidana di tingkat kasasi, menguji semua peraturan yang lebih rendah dari undang-undang apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Terus yang kedua ada Mahkamah Konstitusi, merupakan badan peradilan khusus yang bertugas menguji peraturan dari undang-undang ke atas apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peradilan tingkat umum, Pengadilan Negeri atau PN, merupakan badan pengadilan terendah berada di setiap kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Seseorang terdakwa akan diadili di kabupaten di mana dia melakukan tindak kejahatan. Diadili di PN setempat. Bagi terdakwa yang tidak terima dengan vonis hakim di tingkat PN, dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi di tingkat provinsi atau PT. Peristiwa ini dikenal dengan naik banding. Terus ada pengadilan tinggi atau PT, merupakan pengadilan di tingkat provinsi menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh terpidana yang tidak terima atas vonis di tingkat sebelumnya atau PN. Jika si terpidana tidak mau terima atas vonis di tingkat banding ini, dia masih bisa mengajukan upaya hukum di tingkat pusat atau MA yang dikenal dengan nama kasasi. Mahkamah Agung atau MA menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di tingkat kasasi. Apabila masih juga ditolak, maka si terpidana masih bisa melakukan dua upaya hukum lagi di tingkat MA, yaitu peninjauan kembali atau PK. Bisa diajukan bila terpidana tidak merasa bersalah dengan menunjukkan bukti yang baru yang belum pernah diungkapkan sebelumnya di pengadilan. Kemungkinan yang terjadi adalah bebas murni atau ditolak. Terus ada gerasi, apabila terpidana mengaku bersalah minta ampun pada presiden selaku kepala negara, kemungkinan yang terjadi dikurangi hukuman atau tetap. Peradilan tata usaha negara, pengadilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan terhadap sengketa tata usaha negara meliputi pengadilan tata usaha negara menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat kabupaten atau kota. Terus ada pengadilan tinggi tata usaha negara menyelesaikan permasalahan naik banding perkara tata usaha negara di tingkat. D. Pengadilan agama, yaitu peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan perdata bagi masyarakat yang beragama Islam. Meliputi 1. Pengadilan agama, yaitu menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat kota. 2. Pengadilan tinggi agama, itu menyelesaikan permasalahan perkara di tingkat provinsi. Peradilan militer, itu peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dibentuk oleh anggota militer. 1. Pengadilan militer, itu menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh pangkat kapten ke bawah. 2. Pengadilan militer tinggi, yaitu menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh militer pangkat mayor ke bawah. 3. Pengadilan militer utama, itu menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Peradilan pajak, itu peradilan yang bentuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh para wajib pajak. Komisi yudisial, itu lembaga khusus yang dibentuk untuk mengawasi perilaku hakim yang mengusulkan nama calon hakim baru agung. Selain lembaga nasional, ada peran lembaga penegak hukum di Indonesia. Kepolisian, tugas utamanya adalah menjaga keamanan, ketertiban dan masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan penuh hati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.